16, 17, 18, jika engkau menghakimi orang, maka penghakimanmu itu jika aku menghakimi orang, maka penghakimanku itu betul. Sebab aku tidak seorang diri. Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan dua saksi itu sah? Sedangkan aku menjadi saksi atas diriku dan Bapa juga saksi atas diriku. Berarti aku dan Bapa adalah dua saksi. Dua saksi sudah cukup. Al-Quran mengatakan, lakinillah yashhadu bima anzala ilaika anzalahu bi ilmi. Ditambah satu lagi, wal malaikatu yashhadun. Allah, Rasulullah, malaikat. 3. Yesus hanya 2, dirinya dan Allah. Yohanes 8 nomor 15 sampai nomor selanjutnya. Demikian. Oke. Terus masalah ini tentang Jibril. Ya, sebentar, Michael, bentar bang. Dari tadi kan abang kan sudah sepertinya udah banyak bertanya ya. Izin Gurunda sedikit Gurunda ya. Boleh. Ambulans lagi enggak kan? Enggak, belum. Enggak, begini Bang Michael. Ini yang Anda silahkan Anda mau bertanya 9 jam ya, enggak masalah. Cuma satu pertanyaan saya. Setelah dari sekian banyak pertanyaan Anda, cuma satu pertanyaan saya. Apa dasar Anda sampai saat ini masih menuhankan anaknya Maria? Itu aja dulu. Udah enggak sih bang? Saya udah enggak percaya lagi tuh. Semenjak coba Anda, saya ingin dengar dari mulut Anda. Saya tidak percaya Yesus itu adalah Tuhan. Coba. Ya, memang saya sudah enggak percaya Yesus itu Tuhan karena Masya Allah, subhanallah. Alhamdulillah. Ya, itu saya cuma butuh dengar itu aja. Lanjut dulu dah. Baik. Bang, boleh menambahkan nggak sedikit bang dari tadi? Oh iya dong. Kebetulan saya bikin kopi dulu. Silakan. Gocap. Pakai masago Bunda ya. Iya, pakai masago. Kopi habis lagi. Boros betul ini yang di atas kopi teman-teman di bawah. Aduh, baru aja satu teko habis lagi. Ini yang tadi sore juga Bunda, dari yang tadi sore juga di Komal. Baik, siap. Nah inilah yang dikatakan sebagai diskusi ya. Diskusi dengan menggunakan yang namanya hati. Jangan berdiskusi menggunakan pikiran, karena pikiran itu bisa kacau. Makanya ketika kita berdiskusi menggunakan hati, insya Allah kebenaran akan didapati. Kenapa dibilang hati itu sangatlah mahal ya? Karena disitulah Allah menilai kita. Bukan dari rupa, bukan dari penampilan, bukan dari hebatnya kita, bukan pula dari seberapa banyak harta yang kita punya. Tetapi hati itulah nanti yang akan menilai kita. Nah di sini Pak Michael sedang berusaha untuk berproses ya, dan insya Allah mudah-mudahan kami doakan bisa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Soal mujizat tadi mujizat, sebelum ke mujizat tadi Bang Juma sedikit dari Dewa menambahkan mengenai soal apa yang kita punya Pak Michael selama di dunia. Kita nggak punya apa-apa. Apa yang kita punya? Bahkan napas kita yang kita tarik, kita keluarkan kembali itu. Kita keluarkan kembali. Ketika orang itu meninggal, apa dia menyimpan napasnya? Tidak. Mengeluarkan napas. Inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Segalanya datang dari Allah dan segalanya akan kembali kepada Allah. Kita nggak punya apa-apa di sini. Dan tadi yang luar biasa ya, menanyakan mengenai soal mujizat. Mujizat di dalam Al-Quran ya, kita lihat dari angka-angkanya Pak Michael di sini ya. Nah, yang pertama Pak Michael ya, kata dunia disebutkan 115 kali. Kata akhirat disebutkan 115 kali, seimbang di situ. Kata surga dan neraka masing-masing disebut 77 kali. Kata iblis dan kata malaikat disebutkan 88 kali. Kata hidup dan mati di dalam Al-Quran disebutkan 145 kali. Kata pria dan wanita masing-masing disebut 23 kali. Antara 23 ditambah 23 itu sama dengan 46. Itu adalah jumlah dari yang namanya kromosom. Nah, kata bulan, berapa kali disebutkan kata bulan? 12 kali kata bulan disebutkan. Kata hari di dalam Al-Quran disebutkan 365 kali. Begitu banyak ilmu matematika di dalam Al-Quran ya. Dan mengenai soal Isra Miraj itu ya, kalau misalkan kita kaji berdasarkan surah Al-Isra ayat 1 itu
disebutkan perjalanan Nabi Muhammad ke mana melakukan Isra Mi'raj itu disebutkan cuma satu kali. Di dalam Al-Quran surah 17 ayat 1, antara jarak dengan surah At-Taubah surah 9 ya, surah 9 itu ternyata jaraknya itu 767 ayat. Nah, kalau misalkan berdasarkan dari Google ya, antara Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa, kalau kita ke Google Net itu ya, ke Google Map, berapa jaraknya antara Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa? Itu jaraknya 767 km. Apa ini suatu kebetulan? Bukan. Al-Quran bukanlah kebetulan, tapi Al-Quran adalah mujizat. Dan tadi Bang Juma menjelaskan mengenai soal perjalanan Isra Mi'raj, itu bukanlah Nabi Muhammad berjalan seorang diri. Nabi Muhammad tidak bisa apa-apa. Bahkan ya, mujizat-mujizat yang dilakukan oleh para nabi itu bukan dilakukan sama dia sendiri. Ketika Nabi Musa alaihissalam membelah lautan, apakah Nabi Musa tahu? Apakah Nabi Musa bisa tanpa seizin Allah? Nggak akan bisa. Begitupun Rasulullah SAW. Ketika Nabi Muhammad melakukan Isra Mi'raj, kalau misalkan andaikan satu pernyataan di dalam Al-Quran mengatakan Nabi Muhammad berjalan seorang diri, saya adalah orang yang pertama yang berani mengatakan Nabi Muhammad adalah Nabi pendusta, Nabi Muhammad adalah Nabi pembohong. Andaikan Nabi Muhammad berjalan seorang diri. Tetapi di situ ayatnya dijelaskan Nabi Muhammad diperjalankan. Allah yang memperjalankan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Sidratul Muntaha. Jadi bukan keinginan Nabi Muhammad, bukan, tapi itu adalah keinginan Allah. Allah yang memperjalankan. Apa yang tidak mungkin bagi Allah? Semua mungkin kalau Allah menghendaki. Begitu ya Pak Mekal, tambahan sedikit dari Dewa. Oke. Silakan. Oke, silakan. Mungkin Bang Handi mau ditambahkan sedikit, atau teman-teman ada sambil menunggu Bang Juma bikin kopi. Ini Bang Handi. Assalamualaikum Bang Handi. Jangan ini. Oh, Bang Handi ya, 15K. Bang Handi. Nggak apa-apa, mungkin Dewa lagi aja ya. Tadi soalnya Dewa niatnya cuma sebentar aja. Iya, dibikin tadi lama aja. Bikin lama. Seneng yang lama, nggak senengnya sebentar. Kopinya dikencangin. Buat Bang Dewa, kopinya dikencangin. Dibikin lama. Pak Michael tadi mengenai soal pernikahan ya, banyak poin yang Dewa catat di sini ya. Mengenai soal pernikahan baginda Rasulullah dengan Bunda Siti Aisyah gitu ya. Tadi Bang Juma sudah menjelaskan secara gamblang. Ketika yang namanya terjadi perang itu, Bunda Siti Aisyah itu berusia di atas 15 tahun. Jadi hadis yang kami ambil itu, Nabi Muhammad menikah dengan Bunda Siti Aisyah itu umur 18 tahun. Dan mengenai soal hadis itu, Pak Michael itu harus yang namanya belajar. Hadis itu ada yang namanya tingkatan Pak Michael. Dan itu pun tergantung dari jumlah periwayatan. Apabila yang meriwayatkan satu orang, itu namanya goib. Kalau yang meriwayatkan 2 orang, itu namanya ajiz. Kalau yang meriwayatkan 3 orang, itu namanya masyhur. Kalau ada yang meriwayatkan 4 orang, 5 orang, 10 orang, sampai 100 orang, itu bisa dikatakan sebagai mutawatir. Dan mengenai soal lapasnya, apakah lapasnya itu sama atau lapasnya itu berbeda? Andaikan lapasnya itu sama, namanya mutawatir lugji. Andaikan lapasnya yang berbeda, itu namanya mutawatir maknawi. Kalau dilihat dari sanadnya, apakah sanad hadis itu nyampe atau tidak kepada baginda Nabi Muhammad? Andaikan itu nyampe kepada Nabi Muhammad, itu namanya marfu. Kalau sampai kepada sahabat, itu namanya maku. Kalau sampai kepada tabi'in, itu namanya makto. Dan mengenai soal kualitas paling tinggi, itu ada dikatakan hadis sahih, hadis hasan, hadis doib, hadis maudu, dan lain sebagainya. Dan mengenai soal pernikahan Bunda Siti Aisyah dengan baginda Rasulullah, itu bisa dikatakan hadisnya sahih, tetapi yang meriwayatkannya ini, dia ternyata umur 80 tahun. Ketika Nabi Muhammad menikah dengan Bunda Siti Aisyah, yang meriwayatkannya ini tidak menyaksikan pernikahan Nabi Muhammad. Posisi beliau itu adalah cucunya Salma, masih dalam kandungan. Begitu Pak Michael.
Tapi itu dikatakan sebagai sahih. Makanya itulah yang sering digoreng-goreng sama Oten. Nah, ketika mereka menyerang dengan hadis seperti itu, kami pun umat muslim balas menyerang. Bagaimana dengan pernikahan di dalam kekristenan? Apakah ada syarat-syaratnya? Ternyata tidak ada sama sekali. Bahkan mereka pedang lawan pedang boleh, apem lawan apem boleh. Bahkan pernikahan yang dikatakan mereka benci sama poligami, tetapi ada salah satu jemaat dari Eropa yang melakukan poliandri. Siapa itu? Silakan ketik di Google kalau tidak percaya. Siapa itu Peter dan Paul? Mereka adalah dua orang suami, istrinya cuma satu. Istrinya adalah Maria Butsky. Mereka melakukan poliandri. Bahkan yang lebih ekstrim lagi, ada yang menikah dengan, mohon maaf ya, Pak Michael ya, dengan binatang. Iya. Dengan binatang mereka menikah. Lagi bete, ya kan, sekarang resmi di mana-mana. Kenapa lagi bete itu diresmikan? Karena mereka takut kehilangan domba. Karena banyak para domba yang melakukan protes kepada pihak petinggi gereja sama pendeta sama pastor. Andaikan lagi bete tidak diresmikan, mereka akan keluar dari kekristenan dan mereka tidak akan pernah yang namanya membayar perpuluhan. Demi yang namanya mempertahankan domba, akhirnya gunting pita sudah yang namanya lagi bete. Begitu, Pak Michael. Jadi itulah yang saya kan selama ini juga sering nyimak ya tentang diskusi. Tapi saya gini Bang Dewa, izin sedikit Bang Michael tentang kan begini, kalau saya lihat Bang Michael ini kan sudah ada keraguan dan bahkan sudah tidak yakin ya dengan Yesus itu sebagai Tuhan. Menurut saya sebenarnya dalam proses belajar itu kan running. Kita kan nggak tahu Bang Dewa ya, teman-temannya. Siapa tahu tidur langsung besok innalillahi, gimana itu barang gitu kan? Dan tidak sedikit seperti itu. Jadi kalau memang Pak, sudah ada kayaknya sudah tinggal klik aja deh sebenarnya Bang Michael. Jadi begini, iya. Silakan Bang, silakan. Kemarin saya itu sudah sempat ketemu salah satu ustadz di Manado itu. Oh, Manado, Masya Allah. Iya. Tapi saya kan mau nyelesain dulu tugas saya, pekerjaan saya. Karena kami ini kan keluarga besar kan semuanya Kristen ya Bang. Iya, tahu ya Pak ya. Oh ini di mana loh? Kalau kita di Manado di Paniki Atas Pak. Oh, Paniki Atas ya. Iya, banyak tuh orang kawan juga itu semua lah di sana. Iya. Iya. Lanjut. Jadi itu. Jadi saya saat ini masih sambil belajar, dengar diskusi juga dari Bang Juma dan teman-teman. Saya juga mau menyelesaikan pekerjaan saya supaya kan nantinya tidak ada lagi, karena kami ini kan banyak ya. Betul, Masya Allah. Jadi saya nggak mau nanti sebentar nanti adik saya dengan saya itu ya dikatakanlah kalau masalah dibuang lah dengan sudah tidak diakui keluarganya, saya juga nggak apa-apa saya ambil adik saya, tapi ada banyak problem yang saya mau selesaiin baru saya pastikan saya akan. Betul. Baik, saya terima alasan seperti itu ya kan. Bang Jimen juga begitu kemarin ya Bang Dewa ya, Bang Jimen ya. Betul. Resiko menjadi seorang mualaf ya memang seperti itu. Dewa berapa kali mengatakan ya kepada orang-orang yang beliau di mana beliau sudah menerima Islam, ketika yang namanya di depan, di belakang ada yang menghujat, dicaci, dimaki, kanan, kiri, depan, belakang, semua orang-orang mencaci maki, tengok ke atas, ada Allah yang selalu sayang sama kita. Sebenarnya tadi Dewa pun ingin menghantam dengan pertanyaan-pertanyaan Pak Michael, bagaimana ajaran para nabi itu, semuanya itu, poin inti ajaran para nabi itu cuma dua Pak Michael. Yang pertama itu adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang kedua sholat. Di dalam Keluaran 40 nomor 32, apabila mereka masuk ke rumah pertemuan dan apabila mereka datang ke mezbah itu, maka mereka membasuh kaki dan tangan. Artinya mereka berwudu di sini. Jadi ketika yang namanya orang itu mau melakukan sholat, mereka berusaha untuk mensucikan diri, bukan membersihkan diri. Karena yang namanya bersih belum tentu suci, tetapi kalau suci itu sudah pasti yang namanya bersih. Di dalam Matius 26 nomor 39, maka Yesus maju sedikit lalu sujud dan berdoa.
Di dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 42, lalu Ahab pergi makan dan minum, tetapi Elia naik ke puncak Karmel, lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya bersujud di antara kedua lututnya. Di dalam Nehemia 8 ayat 7, semua para nabi melakukan yang namanya sholat. Karena poin inti ajaran para nabi itu cuma 2. Yang pertama itu adalah mengesahkan Tuhan, dan yang kedua adalah sholat. Begitu Pak Michael. Ya sih. Ya. Ketika baca Bible itu, Alkitab itu banyak ada perbedaan-perbedaan itu yang mulai saya agak. Jadi ketika adik saya juga masuk Islam, dia kasih saya beberapa kali dia kirim ayat-ayat itu tentang Al-Quran. Ayat-ayat kontradiksi. Ayat Al-Quran dengan ayat Alkitab, ya saya bisa menyimpulkan yang memang betul lah apa yang dikatakan beberapa teman-teman saya, bahwa banyak direvisi itu. Jadi ya mungkin itu kesalahan dari penerjemah saja sih, tapi saya yakin bahwa memang Yesus itu sudah tidak layak lagi dipanggil Tuhan, karena banyak kan ayat menjelaskan tentang siapa tentang Yesus itu. Dia kan junjungan sebagai utusan. Tidak ada kan ayat juga yang saya baca itu Yesus mengaku bahwa akulah Tuhan. Itu saja sih. Jadi di situ saya sudah mulai, semenjak itu juga saya sudah mulai tidak percaya lagi. Jadi saya kalau berdoa sekarang ini Bang, ya pada Tuhan yang menciptakan saja sih, begitu. Setuju. Abang tenang aja. Anda kalau jadi Muslim, Anda nggak akan kehilangan Yesus, Bang. Justru orang Muslim itu sangat memuliakan Yesus. Santai aja, Bang. Iya. Dan satu lagi Bang Michael, kalau keluarga banyakin duit aja Bang, banyakin duit, pasti diakuin, benar nggak? Jadi benar nggak Bang Dewa? Jadi gini, saya kan sama adik saya sudah bertemu, diskusi, berbagilah gitu tentang bagaimana supaya ketika nanti ada, kalau masalah sih saya yakin ada, tapi pasti akan ketika sudah lama pasti akan baik-baik juga. Tapi intinya saya sekarang ini mau menyelesaikan kerjaan saya dulu. Iya, siap. Ngomong-ngomong sebentar Bang Michael ini usia berapa? Saya sudah 38 tahun Bang. 38 ya. Keluarga sudah ya? Ya. Berkeluarga. Ya, sudah berkeluarga. Nah, tepat pilihan Bang. Istri saya juga tuh awalnya ya marah istri saya, tapi tahu juga kan orang Manado tuh Bang. Iya. Gak usah takut Pak Michael. Kalau misalkan sudah menerima yang namanya kebenaran, gak usah takut. Pak Michael, ketika yang namanya Pak Michael itu diusir di rumah, Pak Michael bisa pindah ke rumah orang lain. Iya. Ketika Pak Michael itu bekerja, diusir di tempat pekerjaan, dipecat, bisa nyari pekerjaan lain. Tapi kalau sudah mati, di tanah, mau kemana? Di situ lo, betah nggak betah, udah tidur lo di situ. Jadi gini, ini kan maaf ya Bang, saya potong. Itu adik saya kan ya masih bebas, masih tanggung jawab saya juga itu, walaupun dia masih sekolah. Jadi sekarang ini saya mau nyelesain pekerjaan sambil belajar tentang Islam bagaimana. Ketika sudah selesai kan pasti saya pastikan itu, pasti saya meninggalin agama saya yang selama ini saya anut dah. Abang bisa menjamin Bang, kalau abang itu masih hidup. Kita tidak tahu loh Bang kedepannya itu seperti apa. Bukannya seorang Mahadewa mendoakan, bukan mendakuti, bukan Bang. Kalau misalkan toh mau tobat, jangan dinanti-nanti Bang. Takut abang keburu mati. Kalau mau insaf, jangan kapan-kapan. Takut nanti abang terbungkus oleh kain kafan. Mumpung kita masih di atas tanah, siapa tahu besok lusa tanah di atas kita, binasa kita nanti Bang. Memang benar Bang, tapi gini Bang, saat ini kan saya sama istri saya, bahkan istri saya sudah tidur nih. Saya itu maunya biar anak-anak saya itu
ya senang lah, bahagialah. Enggak nanti sebentar dia tahu gimana kan ya. Jadi intinya saya pastikan itu secepatnya nanti. Baik. Sudah pernah diomong-omong dengan istri atau bagaimana, Bang? Sudah pernah, Bang. Sudah pernah. Apa responnya, Bang? Ya awalnya sih marah-marah ya, Bang, tapi Iya. lama kelamaan dia mulai bertanya-tanya, ya saya juga bingung. Dia mau tanya Tuhan itu gimana, saya juga bingung menjelasinya karena secara apa kan sudah tidak masuk logika. Mekal sudah Jo. Mekal sudah Jo. Kenapa nggak adang takut sama itu adang? Semua laki-laki ngana. Ini yang di bawah aneh ya. Maksud Bang itu Dewa kan, jangan maksa. Yang maksa siapa? Yang maksa. Orang yang ngomong baik-baik. Nggak punya kepentingan Dewa. Nggak punya kepentingan mengislamkan dia. Nggak ada. ya ini kan bukan memaksa ya, abang-abang ini bukan memaksa. Saya tahu itu, saya mengerti. Bang, kalau bisa, kalau abang naik komal gini, istrinya juga ikut. Jadi biar sama-sama mendengarkan, gitu bang. Maunya gini loh, Pak. Netizen di bawah ini maunya gini, Pak. Kita pada diem aja, jangan ya yang ngomong, gitu. Gitu ya. Ya udah kita diam semua yuk, supaya nggak ada yang maksa. Betul. Kalau lagi ngobrol biasa kok. Betul kata Bang Ben tadi, nanti ada waktu kok ajak istri dengar kalau mau kapan besok atau kapan lagi kan, ajak waktu Bang. Mumpung masih bernapas, betul kata Bang Dewa Bang. Kalau sudah nggak ada lagi, kubur saja. Man rabbuka, masa jawabnya Yesus, aduh habis kita Bang. Ya, memang dia ada anak-anak Bang ya, salah kita memilih jalan, mati semua anak-anak masuk. Ditanya lagi mana Biu kah? Paulus, buset dah. Waduh, malu lagi bagian. Gitu Bang. Udah 2 malam sih ini saya berpikir ya gimana anak-anak saya, gimana itu. Iya itulah Bang. Ketika Abang kan supir Bang ya, ketika salah belok jalan masuk semua ke jurang Bang. Ya, makanya saya mau coba besok itu mau jelasin ke istri yang gimana maunya saya itu semuanya lah, semua istri anak-anak saya itu. Izin Bang, biasa dulu saya banyak temen di Manado gitu, mulai dari Malalayang ke bawah itu. Kalau mereka itu mualaf, ada beberapa cara. Mereka mualaf dulu sendiri. Tadinya itu sering ngumpul-ngumpul. Biasa orang kalau malam dapat pesta, tahu tengah ya. Terus istrinya ngomong, papa kok nggak jarang keluar lagi kan gitu. Terus dijawab baik-baik, ya papa udah nggak mau deh kayak gitu, kayaknya dilarang oleh Tuhan deh. Bapak sudah nggak mabok lagi papa tuh sudah nggak main judi lagi gitu loh. Ya jadi seiring dengan waktu istri nanya kok banyak perubahan. Tapi sebenarnya ya dia punya suami udah mualaf tapi diam-diam, sholat juga diam-diam demi menghormati orang rumah. Tapi perubahannya sangat signifikan. Akhirnya suatu saat terbuka, ini loh Islam yang sebenarnya. Begitu kira-kira Pak Amin. Kalau jadi berbagai cara lah. Tapi saya nggak ngajari Anda loh ya. Kira-kira begitu Bang. Makasih. Lanjut. Dan ini kalau misalkan toh butuh gini aja, apa mau Dewa kirim buku Dewa? Insya Allah buku Dewa ini apa sih semua menjawab, seperti penyaliban, seperti penebusan dosa, dan siapa itu Paulus. Bandingkan dengan Islam nanti. Kalau misalkan mau, mereka nanti Dewa kasih. Sebenarnya udah closing itu Bang, sudah closing Bible, dia udah nggak yakin gitu loh. Ini Bang Dewa, kalau kirim buku kalau tentang Bible aja, saya udah nggak. Oh baik, kalau seperti itu Dewa maksudnya gini, Dewa sekalian iklan loh Papa Lopo. Ini kan ada 4.000 mata memandang gitu kan. Iya sekalian iklan, boleh dong. Boleh, iklan boleh sebentar. Nah boleh. Ya alhamdulillah, fisabilillah. Ini Dewa bikin satu buku ya. Selama diskusi Dewa, diskusi 5 tahun. Dewa diskusi 5 tahun, Dewa tulis ayat per ayat sedikit demi sedikit. Akhirnya jadilah yang namanya buku. Ini ada 400 halaman. Ini buku ini berisi tentang mengenai soal penyaliban, dosa penebusan, dan lain sebagainya. Kalau ada yang tertarik,
silakan hubungi Dewa. Ini 400 halaman. Dewa tidak menargetkan harga berapa, ya. Jadilah apologet semuanya, jadilah cerdas semua. Mari kita sama-sama berjuang untuk membentengi saudara-saudara kita dari pemurtadan-pemurtadan yang dilakukan oleh para misionaris. Kalau misalkan tidak berani ke atas diskusi, minimal ketika kita dihadapkan dengan misionaris, kita bisa melawan mereka. Kalau ada yang tertarik, silakan. Udah Dewa clipping ini, udah siap kirim seperti ini ya, dikirimnya. Alhamdulillah sudah ada 30 orang yang yang memesan. Kalau ada yang tertarik, DM Dewa. Setelah Dewa keluar dari sini, DM-nya semua pasti dibalas sama Dewa, ya. Silakan hubungi Dewa. Jadi apologet semuanya, ya. Jadi apologet, mari kita sama-sama berjuang membentengi umat muslim dari pemurtadan yang dilakukan oleh para misionaris, ya. Nih bukunya. Silakan baca. Silakan nanti DM ke Dewa. Harga Bang Dewa, Kalau harga Dewa tidak terserah harga berapa. Yang jelas fotokopi sama Dewa. Minimal berapa, ongkosnya berapa gitu loh. Lanjut. Ya kalau harga sih ini di fotokopi jadi clipping seperti ini, anggaplah itu 55.000 deh ya, 55.000. 60 ongkos lah. kirimnya tanggung sendiri ongkos kirimnya. Cincinnya masih silakan dipakai. DM Dewa. Cincinnya, oh iya Bang. Masih ada ini Bang cincinnya Bang. Masih ada. Lupa Bahaya ini. Wah, Cara dibentuk ini cara dibentuk. Ini Yesus Bang, Yesus versi Indonesia ini, Yesus versi Indonesia. iya itu ular tembaga yang ditinggikan di padang gurun pada saat Nabi Musa itu. Ya kan? Ya lanjut. Ya silakan ya. Ini DM Dewa bagi yang berminat dengan bukunya. Ya, mudah-mudahan kita di sini sama-sama berjuang ya. Berjuang, ajak umat muslim ke jalan yang benar dan sampaikanlah kepada orang-orang kafir walaupun cuma 1 ayat. Andaikan kita sudah menyampaikan, dia tidak menerima, la ikraha fidin. Tidak ada paksaan di dalam ajaran agama Islam. Setelah kita sampaikan, dia tetap masih begitu juga, lakum dinukum waliyadin. Agamamu, agamaku. Setelah meninggal nanti, silahkan bawa pertanggungjawaban masing-masing. Yang penting tugas kita sudah selesai untuk menyampaikan. Ini ularnya ini. Baik, itu aja. Terima kasih. Oke, lanjut. Jadi mungkin begitu saya tambah sedikit Deng, masalah yang sekarang Bang Mikael ini. Sebenarnya sudah beliau udah siap sih sebenarnya, tapi masih ada kendala sedikit. Itu gimana solusinya itu, Bang Suma? Silakan. Iya, jadi kalau orang sudah mengalami posisi seperti saudara Mikael ini, itu goyangan jiwa itu luar biasa itu ya, tekanan batinnya, perang yang terjadi dalam dirinya itu sangat luar biasa. Apatah lagi beliau sudah punya keluarga, sudah punya anak, itu goncangan jiwanya itu disertai dengan rasa sedih, terharu, takutan dan seterusnya. Karena itu ya kita hanya bisa mendoakan beliau, kiranya kemudian beliau bisa mendatangkan ketenangan pada dirinya. Kemudian ketika sudah sampai pada poin yakin akan Islam, ya saya rasa tidak perlu menunggu istri, tidak perlu menunggu anak untuk benar-benar bersama bersyahadat. Tapi lakukanlah syahadat itu lebih dahulu, nanti insya Allah istri dan anak akan menyusul. Yang penting kita raih kemenangan dulu, kita raih keselamatan dulu. Mengenai istri dan anak-anak itu insya Allah menyusul, dengan kita memperlihatkan bahwa Islam itu indah, Islam itu baik, Islam itu benar. Seperti itu adanya. Jadi direnungkan dulu, dipikirkan dulu kapan waktunya yang tepat untuk bersyahadat. Tidak perlu menunggu istri untuk barengan atau anak untuk barengan. Tugas kita adalah menyembah kepada Tuhan yang benar. Habis itu kita ajak keluarga kita untuk mengikut ajaran yang benar itu. Sekira begitu dari saya. Silakan. Allahu Akbar. Mantap. Masya Allah. Islam itu indah, Islam itu damai. Sampai-sampai kemarin aja
ada angin ribut, Bang Juma yang mendamaikan itu. Bang ya, saking pengen damai ya Bang Juma itu. Betul. Angin ribut aja didamaikan sama Bang Juma. Ya, dengan antangin. Angin sepoi-sepoi. Suruh minum antangin. Iya Bang. Itu jadi mungkin begitu ya Bang Michael ya. Artinya tadi saya tangkap dari apa yang disampaikan Bang Zuma sinkron dengan Bang Mahadewa gitu loh. Artinya kalau kita mau menyelamatkan, kita ini ibaratnya lagi hanyut Bang. Ini hanyut ya. Kita harus naik dulu satu baru bisa menyelamatkan yang lain kan gitu. Kira-kira begitu ya Bang Zuma ya. Betul. Iya, gimana kita mau menyelamatkan keluarga ini kalau kita nggak naik dulu gitu. Adapun nanti bagaimana caranya, mau nyari tali atau mau nyari apa itu kan setelah kita selamat. Kira-kira begitu ya Bang Michael. Iya. Silakan Bang. Memang kalau saya sih sudah yakin kan itu Islam itu agama yang benar. Masya Allah. Subhanallah. Kemarin malam saya itu dikasih satu ayat apa itu ayat apa ini namanya yang arah ya apa itu Ar-Rahman Ar-Raham. Masya Allah Ar-Rahman. Itu semalam saya dengar itu ya saya nggak tahu artinya. Bacain aja. Bang Zuma bacain. Oh iya, mungkin Bang Zuma ini satu dulu. Siapa tahu bisa buat ketenangan jiwa ini Bang. Tolong dengan artinya ya Bang biar saya paham. Iya. Silakan Bang Juma. Ar-Rahman 10 ayat aja Bang. Bang, Gimana? Cakar di Indonesia saya bos. minta dibacakan Ar-Rahman sampai ini aja, sampai 10 ayat. Oke, baik. Sambil tidur boleh ya? Boleh. Nggak boleh. Awas tumpah kopi deh, Cekrudut. Masya Allah. Ada mesin kopi, dibilang kopinya Bang Zuma hampir tumpah. Baik, kita mulai. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan asy-syamsu wal qamaru bihusban wan najmu wasyajaru yasjudan was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan alla tatghaw fil mizan wa aqimul wasna bil qisti wa la tuhsirul mizan wal arda wada'aha lil anam fiha fakihatun wan nakhlu zatul akmam wal habbu zul asfi war rayhan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban khalaqal insana min salsalin kal fakhar wa khalaqal janna min marijim min nar fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Sadaqallahul azim.
Masya Allah. Jadi ini ayat suci Al-Quran yang salah satu surah yang kemudian Pak Rizal, makasih Pak Rizal, menyatakan bahwasanya Islam itu adalah agama kasih sayang. Ar-Rahman. Di situ dikatakan bahwasanya Allah Maha Pengasih. Allamal Quran. Allah yang telah mengajarkan Al-Quran. Nah, cakupan daripada Allah Maha Pengasih itu adalah ketika kemudian di antara ciptaannya ada yang tidak menuhankan dirinya, malah beribadah kepada sembahan lain, beribadah kepada selain daripada dirinya. Apakah kemaha pengasihan Allah ini berkurang? Tidak. Allah tetap memberikan, Allah telah tetap kasih kepada makhluknya meskipun dia ingkar kepadanya. Mau dia menyembahnya maupun tidak menyembahnya, Allah tetap kasih. Makanya kita tidak bisa membedakan mana yang betul, Islam atau Kristen atau Hindu atau Buddha atau yang noise. Tidak bisa kita bedakan. Kenapa? Karena Allah memberikan semuanya, baik kepada umat Islam yang menyembahnya maupun kepada orang Kristen yang menyembah yang lain. Maka Allah tetap saja Ar-Rahman, Allah yang Maha Pengasih. Allah Maha Quran, Allah yang telah mengajarkan kemudian Al-Quran. Khalaqal insan, Allah yang menciptakan manusia. Lalu allamahul bayan, Allah yang kemudian mengajarkan untuk berbicara. Asyamsu wal qamaru bihusban, matahari dan bulan beredar menurut perhitungan. Ini saudara, 1400 tahun silam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak tahu bagaimana kemudian matahari ini, tidak tahu bagaimana bulan ini, tapi kemudian dia mengatakan asyamsu wal qamaru bihusban. Hari ini disaksikan oleh sains ilmu pengetahuan bahwasanya ternyata betul matahari dan bulan itu beredar menurut perhitungan. Makanya ada yang disebut hari, ada yang disebut sepekan, ada yang disebut jam, menit, detik. Itu berkesesuaian dengan Al-Quranul Karim. Lalu di ayat selanjutnya dikatakan oleh Allah, wan najmu wasyajaru yasjudan, dan tumbuh-tumbuhan atau bintang-bintang dan pepohonan keduanya tunduk kepada Allah. Jadi apapun di atas muka bumi ini itu berserah diri kepada Allah. Termasuk orang Kristen ini sebenarnya mereka itu selalu berserah diri dalam arti kata mengingat akan Tuhan. Tuhan yang diingat sebenarnya itu adalah Allah. Tetapi iblis yang membelokkan kemanusiaannya sebagai fitrah yang didatangkan oleh Allah untuk justru mengilahkan kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian dikatakan was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan, dan langit telah ditinggikan oleh Allah dan Allah ciptakan keseimbangan. Jadi segala sesuatu di atas muka bumi ini itu seimbang. Diciptakan oleh siapa? Dialah Allah yang menciptakan segala aspek yang menyeimbangkan kehidupan manusia. Allah tatghaw fil mizan, agar kamu jangan merusak keseimbangan itu, kata Allah. Nah, orang-orang kafir itu cenderung merusak kepada keseimbangan. Mereka selalu berperang, mereka selalu berjuang di jalan takut. Mereka selalu kemudian mengikuti hawa nafsu. Mereka memberikan pengajaran-pengajaran yang tidak seimbang, yang irrasional. Sedangkan di Islam Allah mengatakan Allah tatghaw fil mizan, agar kamu jangan merusak keseimbangan itu. Wa aqimul wasna bil qisti wa la tuhsirul mizan, dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu, kata Allah. Saya kira begitu ya. Ya, sementara silakan teman-teman yang lain ditambahkan. Cakarut di Indonesia, silakan. Iya, lanjut. Dan ini Pak Michael ya, ketika orang-orang Kristen mengatakan, menggembar-gemborkan mereka ajaran kasih di dalam Islam, sampai-sampai judulnya saja ada Ar-Rahman. Ar-Rahman. Suaranya bagus gak Bang ya? Tolong Bang. Dewa pengen ngetes Bang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf Bang Dewa, kalau ajaran ya.
ajaran kasih sih ya dulunya saya percaya, tapi ketika saya pernah ke salah satu daerah di Dumoga itu kan banyak teman-teman saya Kristen dulu kan, itu membunuh tanpa memilih, atau bahkan mereka itu ya tidak memilih, pokoknya apa saja dibunuh, hantam daerah Dumoga itu kan. Izin bang, nggak usah ke sana bang, nggak usah ke sana bang, ya kita sudah sama-sama tahu. Lanjut bang, yang lain aja lanjut. Baik, dan ini adalah salah satu ketika kita membaca Al-Quran, ternyata tanpa kita sadari Allah langsung mengajarkan kita untuk berbahasa, untuk berbicara. Makanya ketika umat muslim itu berdiskusi, yang paling pokok utama itu kita harus berdoa dulu, libatkan Allah. Ketika kita melibatkan Allah, apapun pekerjaan kita, apapun yang kita diskusikan, insya Allah semuanya akan berjalan dengan baik. Yang pertama, kita membaca surah Al-Fatihah. Yang kedua, kita baca surah Nabi Musa alaihissalam. Itu minta dilancarkan lidahnya. Yang konon kami sendiri wallahu alam ya, ada dalam satu hadis Nabi Muhammad mengatakan Nabi Musa alaihissalam itu ketika berbicara cadel, tidak bisa bilang R, tidak bisa. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua, ada yang berpendapat Nabi Musa itu ketika berbicara gagap. Maka dari itu Nabi Musa itu ketika menghadapi Firaun, Nabi Musa berdoa, Robbi sohri sodri, minta dilancarkan lidahnya, minta dilapangkan hatinya. Nah itu, tapi kita tidak tahu ya, wallahu alam bisawab, entah itu yang benar yang mana, apakah gagap ataukah itu cadel, wallahu alam, Dewa sendiri tidak tahu. Dan ketika umat muslim membaca Al-Quran tanpa disadari, ternyata Allah langsung mengajarkan kita untuk berbicara, untuk berbahasa. Nah begitu Pak Michael ya. Benar itu Pak, itu ada di Torah itu. Musa sulit bicara itu ada di Torah itu. Masya Allah. Cuma pendapatnya ada dua di sini Bang Ben. Ada yang mengatakan Nabi Musa itu cadel, tidak bisa bilang R, dan ada yang mengatakan Nabi Musa itu gagap. Wallahu alam, yang mana yang benar Dewa sendiri nggak tahu. Ya, karena itulah Musa meminta pada Tuhan akhirnya untuk menunjuk saudaranya Harun menjadi nabi, karena Harun itu punya kemampuan untuk berorasi. Itu. Baik. Ya. Oke. Mungkin Bang Handi mau ditambahkan sedikit Bang, silakan. Oh iya Bang. Iya. Makasih Bang. Kalau boleh Pak Michael nanti coba nanti pakai skincare aja. Nanti kalau pakai skincare itu berubah nanti wajahnya jadi glowing gitu loh, seperti bercahaya gitu. Nanti pesan sama saya aja nanti skincare-nya Bang. Saya tak antar langsung ke Manado. Orang mau ke Manado Dang. Tunggu coba kita ya. Oh mau ke mana lah? Lewat Makassar lah. Iya. Oh iya. Kapan Bang ke Manado? Nanti kabarin Anda nanti Dang. Oh iya. Ya di DM aja ya. Oke. Ya. Tapi pada poinnya sih itu tadi Bang Handi ya. Artinya kan nanti dalam sikap yang kayak teman Bang Handi kemarin itu ya. Ya. Keluarga nggak tahu tapi dia udah mualaf, tapi sikap yang diubah pelan-pelan gitu kan akhirnya. Banyak orang teman saya ini Manado kayak gitu. Jadi intinya gitu loh Pak Michael, kenapa sudah belajar banyak Bible kah? Sudah malas baca Bible lagi atau udah lama nggak ke gereja lagi Pak Michael? Udah lama nggak ke gereja, baru kalau masalah belajar Bible ya saya cuma sebagian aja sih, itu tentang ya gimana cara menyembah Tuhan itu aja sih. Itu kan di bawah ada yang kepanasan atas nama Gua Hira, katanya minta naik, nggak apa-apa, Dewa turun sekalian Dewa balas DM ya. Jadi di gereja akan iya Bang Dewa. Ya, Dewa izin pamit ya. Kepada semuanya Dewa izin pamit. Kebetulan malam Jumat Dewa sudah makan telur bebek sama kandang-kandangnya ini. Lupa juga ini. yang di bawah kepanasan Bang Dewa. Oh iya, nanti langsung dibalas di DM Dewa, langsung dibalas ya. Dewa izin pamit ya, Papa Lopo, Bang Jum, sahabat Darian, Bang Handi, Bang ini Darian biasa aja Bang Erwin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Saya terusin dulu sama Pak Michael, saya belum selesai. Iya, lanjut. Iya. Pak Michael, kalau menurut Anda itu misalnya ada oknum nih, ada umat Islam ya seperti tadi ada melakukan tindakan kekerasan, merusak begitu. Menurut Anda itu ini oknum atau ajarannya menurut Anda? Apa sudah sampai ke situ pelajarannya, Bang? Kalau saya lihat sih itu orangnya ya seperti di Kristen juga kan banyak yang begitu. Kalau ajarannya sih ya saya menurut saya itu baik. Ya, semua nggak mungkin lah dia dari Al-Quran atau dari apapun itu menurut saya oknum lah. Ya. Jadi Anda nggak setuju ya? Kalau sebagian mereka ini memframing bahkan melalui media mainstream begitu, oknum Islam yang melakukan justru dinisbahkan kepada wah itu ajaran Islam kayak gitu tuh. Sedikit ada insiden seperti Poso, Ambon apa, wah itu Islam begitu tuh gitu ya. Oh, enggak. Itu sedang di gereja aja Bang Andi. Itu sering pendeta jelasin ketika saya bertanya Pak Pendeta. Itu katanya gini Islam, tapi akal saya itu tidak menerima ya kan. Buktinya di gereja pendeta juga mengatakan bahwa Islam cerminannya begitu. Ya, ketika sesudah ibadah ya saya akan bertanya kan. Tapi saya nggak percaya karena saya lihat kan faktanya kan beda ya. Wah, sayangnya Anda nggak kasih data bagaimana dengan data di Bible Pak Pendeta, ulangan misalnya. Iya. Ya, bagaimana Belanda datang ke Indonesia pakai apa itu? Apabila kamu masuk satu tempat begitu, kalau dia mau bersahabat, dia mau menerima kamu ya dijadiin budak kerja rodi. Kalau melawan gitu dikepung terus dihabisin semua gitu loh. Itu kan memang kalau di Bible ajarannya ada Bang. Kalau di Islam coba di Al-Quran coba Anda cari. Di mana ada? Di mana ada? Ini kenapa dinaikin sih kayak gini Bang? Siapa yang naikin ini? Aduh. Turunin dulu Darian. Namanya aja provokatif itu. Turunin Darian. Iya. Saya nggak tahu nih siapa yang naikin. Tolong. Namanya aja provokatif. Jadi kalau ada satu orang pun bisa membuka Al-Quran itu bahwa Al-Quran itu ajarannya ada untuk invasi gitu, ya boleh lah. Tapi kalau di Bible Anda bongkar dong. Sayangnya nggak kasih tahu berbalas pantun sama pendetanya. Iya, saya pernah bertanya, tahu sama pendeta itu kan saya pernah baca, saya lupa ayatnya di mana, yang mana dibunuhlah apa jika memang apa itu ayatnya saya sudah lupa. Tapi kan ada ayat itu seperti itu. Kalau ada Bang di Ulangan 20 Bang Anda. Ulangan berapa itu Bang? Ada Ulangan 13 dari ayat 13 sampai 18 ada. Iya. Nah itu ya yang saya pernah baca dulu itu, dan bahkan anak-anak yang sedang menyusui juga dihabisi Bang, tapi yang disisain itu perempuan. Iya. Anak gadis-gadis gitu loh. Tapi itu kata pendeta ya, waktu saya tanya itu kata pendeta, itu tidak, itu di Muslim aja. Tapi saya kan bacanya di Alkitab ya kan Bang. Bible. Iya. Oh. Itu nggak apa-apa lah. Nah iya. Saya kan bacanya di Bible ya. Kok pendeta katakan sama saya itu di Al-Quran. Jadi saya kan kayak bisa pendeta ini kayak bisa baca Al-Quran aja. Dia bisa mengerti Al-Quran secara negatif thinking, tapi dia nggak mau membaca Bible-nya secara positif. Ya inilah yang dimaksud, demi perpuluhan gitu ya, demi perpuluhan gitu. Gajah di depan mata mereka, gajah ngamuk di dalam gereja gitu. Dia nggak berasa, tapi dia bisa tahu kalau ada semut berantem di seberang lautan. Inilah yang dimaksud Bang, yang diajarkan demi perpuluhan, demi nama tenar. Jadi mereka ini semua sebagian ya membodoh-bodohi jemaat, karena jemaat nggak ada yang mau kritis. Untunglah ya ada Pak Michael, orang-orang kritis kayak gini. Itu yang terjadi Bang. Makanya sih saya kan disekolahkan sampai sekarang ini kan, sampai dewasa, sampai punya anak itu kan mempunyai akal ya, diberikan oleh Tuhan. Jadi saya ketika mendengar itu ya saya kaji dulu. Ternyata yang disampaikan Pak Pendeta itu ya
tidak sesuai. Halo Bang Andi. Pernah nggak Pak Michael nanya-nanya Pak Pendeta bahwa itu kok kita menuhankan anak orang sih gitu loh? 2021 itu saya pernah bertanya sama salah satu pendeta di Bola Mongondo. Ya, tahu kan Bola Mongondo Bang? Tahu. Ya, itu katanya apa itu? Tapi bukan Pendeta Michael Kumendong kan? Bukan. Michael ya ini kan saya. Oh iya, sorry. Ya terus. Nah, itu katanya awalnya sih saya juga percaya ya, waktu itu saya percaya bahwa Allah itu Yesus, Allah itu Yesus ya. Sesuai penjelasan pendeta seperti itu sih. Nah, dari mana ceritanya manusia adalah Allah gitu loh? Allah itu kan laisa kamitslihi syai'un gitu loh. Inilah juga Bible ini Bang suka memakai istilah-istilah Islam disalahgunakan gitu loh. Jadi apa ya? Bible ini disampaikan secara serigala berbulu domba, dibungkus istilah keislaman tapi disalahkan. Nah, gitu loh. Sebabnya Bang Handi, waktu saya ketemu dengan salah satu dia bukan juga dikatakan pendeta, tapi dia paham tentang agama Kristen, tentang isi Bible dari Inggris. Itu tidak ada kata Allah, tidak ada kata itu menurut penjelasannya. Makanya saya mulai berpikir dari situ Bang, tahun 2021 itu berpikir. Ya penjajah Belanda yang membawa Bible ini dari luar negeri itu masuk ke Republik ini diterjemahkan ke bahasa Melayu karena daerah jajahannya adalah mayoritas Islam. Ya terpaksa sampulnya dirubah menjadi Alkitab. Tadinya yang dibawa adalah Bible atau Biblos. Isi-isinya yang Theos diganti menjadi Allah, Apostolos diganti menjadi Rasul, Logos diganti menjadi Firman. Semua berbau Islam. Agar apa? Agar mudah untuk tepu-tepu. Termasuk Anda kan berapa tahun Anda tertipu bro? Berapa tahun? Udah saya kan sekarang 38 tahun. Tapi 38 tahun tertipu Bapak Lobo. Bayangkan. Itu kan Bang Andi dari orang tua ya, dari nenek moyang saya. Jadi saya juga andaikan dari awal saya sudah mengerti kan ya. Tapi kan Bang Handi tahu kan di Manado sini gimana agama Kristen itu kan mayoritas. Dan saya dulu dari SD sampai SMA itu kan jauh dari pergaulan Muslim, tidak pernah berteman dengan Muslim. Jadi saya nggak tahu tuh yang saya dapat itu ya memang keras-keras tentang Islam. Waktu sekolah mingguan pernah nggak sih diajarin original Theos, Logos, Apostolos? Pernah nggak diajarin kayak gitu-gitu? Nggak pernah Bang. Ya kagak lah, bingung lu nanti anak kecil diajarin Theos, mana ngerti? Bingung dia apa lagi nih gitu loh, kok Yunani? Nggak ada di ajaran di ajaran seperti itu. Yang paling ya diganti nama lah. Dia diganti nama, dibungkus keislaman dikit. Iya betul. Itu Bang. Coba kalau diajarkan secara terbuka, tanpa dia beri embel-embel keislaman atau keyahudian, tampil apa adanya seperti Yunani atau King James Version lah yang berbahasa Inggris itu loh, sebagaimana adanya, nggak ada istilah Islam di situ. Ya, apa anak kecil mau menerima itu? Nggak bisa. Jadi anak kecil itu didoktrin dengan gaya-gaya berbau Islam, tapi dipelesetkan. Akhirnya Anda ketipu selama 38 tahun gitu. Misalkan pengen tahu gitu apa itu akurat seperti apa, Islam itu seperti apa, saya nggak mau tahu.